What's up? Kembali lagi After Work Podcast. ya. Sekarang bahas apa nih? Oke, segmen kali ini kita bakal bahas Mas Ibnu Wardani. Mas Ibnu. Ya. Gue diwawancara GM guys. Jadi Mas Ibnu ini kerja di Unilever udah berapa tahun sih? Kerja di Unilever? Baru 1,5 tahun sih. 1,5 tahun ya. Baru. 1,5 tahun di Unilever. Posisinya? Asisten manager. Asisten manager. Jadi masih muda udah jadi asisten manager di Unilever. Banyak sih ya. Banyak sih. Nah buat lo yang kepo-kepo, jadi Unilever ini gue baru kalau lo cari di berita, Unilever ini perusahaan yang banyak ditargetin sama undergrad, fresh graduate. Jadi anak-anak yang baru lulus tuh nyari kerja di Unilever. Nah Mas Ibnu ini salah satu yang beruntung bisa kerja di Unilever. Oke, kita mulai aja. Kita jatuh. Kita tanya-tanyain. Oke. Ya, Mas Ibnu. Gimana Pak Afi? Jadi gue pengen tahu nih gimana sih pengalaman lo tuh nyari kerja di Unilever sampai dapet tuh kerja di Unilever. Jadi sebenarnya ini kayak apa namanya? Cara gue nyari kerja. Ini gue cerita singkat aja paling kali. Gue tapi harus minum dulu. Karena minum itu capek. Ini panjang banget. Iya. Ini baru masih pagi banget ya. Gue baru bangun nih guys. Jadi sorry kayak gini. 1,5 jam nih guys. Oke, jadinya gue itu saat jadi job seeker gitu, saat gue nyari jadi job seeker itu gue selalu nge-push myself gitu. Gue harus mewajibkan diri gue sendiri bahwa minimal 15 sampai 20 lowongan gue daftar setiap hari. Lu nyari waktu itu daftarnya di mana? Dimanapun. Job street, terus kayak LinkedIn, terus apalagi lowongan-lowongan kampus, universitas dari mulai Undip, kan gue alumnus Undip, terus kayak apa namanya UGM, terus kayak UI kan itu banyak banget lowongan karir opportunity-nya gitu kan. Nah jadi lo harus bisa itu guys, explore tuh, jangan cuma dari satu aja. Ya, 15 sampai 20 lowongan lo harus daftar setiap hari. Dan itu kayak ya pilih lowongannya yang lo mau. Intinya kayak gue tebar jala sebesar-besarnya, nanti kan pasti kita akan dapat nyangkut. Nah, waktu itu lo pilih lowongannya, lowongan jenis apa aja tuh? Pekerjaan apa aja yang lo pilih? Oke, menarik banget pertanyaannya, bagus. Karena kan sebelumnya kan gue ada bisnis ya, tapi gagal. Bangkrut. Karena ada lain dan sebagainya. Jadi ayam geprek apa sih? Bukan geprek yang lagi terkenal mau itu kan? Bukan. Jadi sebenarnya bangkrut gitu karena berbagai macam alasan, tapi intinya gue belajar di mana gue banyak banget kekurangan dalam bidang marketing, sales, dan manajemen gitu. Karena kan gue lulusan kelautan ya, gue lulusan ilmu kelautan, jurusan kelautan. Jadi tugasnya nyari kapal ya? Enggak. Anak lautan, kita harus nyari kapal bung. Nggak, sebenarnya kalau ini kayak singkatnya gitu tentang lautan ya, tentang kelautan sendiri. Jurusan kelautan itu pertama lu bisa tentang pengolahan pesisir pantai sampai laut, pengolahan ngurus laut lah. Iya, ngurus laut, lingkungan atau limbah pun laut itu. Terus kalau di kelautan sendiri itu ada 2 program studi, satu oceanografi, satu ilmu kelautan. Dimana kalau oceanografi itu lebih ke gelombang, terus lebih ke offshore segala macam itu oceanografi. Kalau salah nggak usah dikoreksi. Karena gue alumnusnya. Oke, terus lu kelautan, terus nyari kerjanya di job street? Akhirnya gue bisnis tentang kelautan juga. Oke. Gue bisnis tentang kelautan. Waktu itu ada apa namanya konsultan lingkungan gitu. Konsultan lingkungan, baru gue ngelihat kekurangan gue tentang di sales, marketing, management, something like that lah gitu. Dimana gue harus belajar. Jadi dia sadar ada kekurangan dan dia harus belajar. Itu guys, bagus tuh. Terus ya udah akhirnya, dan di satu sisi juga ya ini juga kebutuhan di mana kita harus punya penghasilan tetap dulu ya per bulan gitu, karena emang kita masih muda dan masih miskin tepatnya. Tapi tolong ditulis di bawah komen bagi yang masih miskin, mari kita seperjuangan berarti kan. Jangan patah semangat. Bismillah. Akhirnya gue nyari yang tadi tentang sales marketing gitu. Nanti gue nyari semua lowongan tentang hal itu, gue babat semuanya gitu tentang hal itu. Sales marketing gitu aja yang gue cari. Dan itu selalu yang gue daftar. Gitu, dan sama manajemen training juga ya, MT segala macam. Nah, sebelumnya gue udah ODP di salah satu perusahaan, officer orang dalam pengawasan.
ODP bener juga kok corona gitu ya. Kayak gue daftar ODP gitu di salah satu perusahaan, terus akhirnya dengan lain gue dipecat gitu. Jadi itu pernah dipecat guys. Gue dipecat guys Dari salah satu perusahaan. Lu mau sebut perusahaannya? Gak usah deh, nanti kesenangan dulu jadi dibahas. Jadi Ibnu dipecat dari perusahaannya, terus Enggak sih sebenarnya gak dipecat. Udahlah. nanti kita bilang aja dipecat lah biar seru. Iya. Lanjut ya, terus akhirnya ya udah kita lanjut bisnis segala macam dan akhirnya gue nyari job street itu tentang job seeker itu lah segala macam. Terus somehow padahal itu ya saat gue lagi nyari job street itu saat gue lagi nyari lowongan kerjaan itu perusahaan gue itu lagi bagus sih ini Bisnisnya lagi bagus sih sebenarnya, tapi karena gue ngerasa gue tuh nggak bisa ngembangin seharusnya gitu. Nah itu gue ngerasa aduh gue goblok banget sih gitu, gue tolol banget gitu. Gue sebel sendiri, ya akhirnya gue daftar. Jadi punya buat teman-teman kita itu tuh tahu kalau dia tolol. Tapi mau pintar. Oke, lanjut dan akhirnya gue daftar. Kebetulan banget gue dapet lowongan Unilever ini di kampus Undip justru. Oke. Di Kampus lo ya? Di kampus gue sendiri gitu. Gue ada lowongan gitu tentang apa namanya asisten area sales manager. Gitu. Asisten area sales manager. Oke. Asisten area sales manager. Gitu disingkat AS gitu kan. Ada lowongan terus gue daftar aja deh gitu kan. Gue daftar tuh udah kayak gitu kan. Oke, terus lo daftar, terus lo ditelepon gitu gue mau Unilever ya? Enggak, di email terus untuk suruh interview. Ini kayak lu mau tanya ini ya berarti apa? Proses seleksi? Enggak, belum. Lo di interview kan? Di interview. Nah, terus lo diwawancara tuh. Oke, iya, gue diwawancara kan. Lo berarti diwawancara di Jakarta ya? Enggak, di Semarang. Oh, ada office di Semarang. Iya, ada. Terus lo lihat saingan-saingan lo nggak di situ? Iya, banyak. Nah, terus lo pas lo ngeliat saingan lo, apa yang lo pikirin tuh? Nah, jadi ini penting guys ya. Jadi waktu itu tuh sainganku banyak sih. Kayak kalau nggak salah tuh di Undip aja tuh ada, ini seingat gue ya, ini ada 2 seharian penuh, tapi tuh 200-an 300-an orang gitu. Dari Undip? Dari Undip aja tuh. Belum dari universitas lain? Iya gitu. Wow. Saat itu emang batch Unilever yang Undip kalau nggak salah 200-300 orang. Yang diterima berapa? Nggak tahu. 8 atau 9 gitu. 8 atau 9 orang? Iya. Dari mungkin ribuan kali ya? Iya. Yang lulus 6. Wow. Yang 6 ya? Teman-teman, kita lulus. Oke, terus lanjut, terus lo ngeliat saingan lo, terus gue ngeliat saingan gue, terus gue ngerasa, gue paling ganteng. Oh. Enggak, gue nggak saingan gue di mana? Kan gue kan selalu berusaha kalau misalnya lagi mau interview ataupun ketemu HR segala macam, gue mau well dressed ya. Oke. Gue selalu well dressed. Jadi intinya gue menghargai lawan gue gitu, lawan jadi cara si gua. yang interviewnya gitu. Dimana gue selalu well dressed, jadi emang gue saat itu well dressed banget sih. pakai apa sih lu waktu well dress? Ingat nggak pas interview? Ingat banget sih, intinya kayak sepatunya pantofel gitu kan, sepatu pantofel, terus kayak celana bahan, terus gue pakai kemeja sih, tapi gue rasa kemeja gue itu bagus aja sih, karena gue pakai. Mahal? Iya sih, Mahal. karena penting gak sih, ini uang itu selalu ada bentuknya. Jadi berapa harga outfit lo yang lo pakai? Jadi pakai uang gitu ya. Skip. Oke, anyway, terus jam jangan lupa jam. Terus ini penting sih, ini gue baru dapat ilmu tentang jam, bahwa HR itu suka banget ngelihat orang yang pakai jam karena dia orang yang pakai jam itu terlihat disiplin terhadap waktu. Itu penting, atau dia lebih menghargai waktu. Oke. Gitu. Jadinya gue pakai jam. Terus kebetulan gue emang gue pakai pomade saat itu karena emang biar gue terlihat rapi aja sih gitu. Karena ya kan kalau misalnya kayak lu gini kan tetap terlihat rapi walaupun nggak pakai pomade ya. Kayak karena agak botak-botak gitu kan. Bajingan. Jadi gue pakai pomade sih. Gue baru bangun nih, jadi rambut gue masih begini. Ya begini aja sih emang. Iya, begitu aja rambut. Gitu cuy. Jadi dress to impress lah maksudnya. Iya, fresh. Apa lagi? Selesai kan? Terus tahap-tahap interview di Unilever itu apa aja sih? Oke, tahap interview di Unilever saat pertama kali masuk itu pertama lu interview atau seleksi? Seleksi ya. Tahap-tahap lo. Jadi maksud gue kayak lo masuk kerja di interview itu kerja di interview. Lo masuk kerja di Unilever itu tahap-tahapnya apa aja sih dari interview sampai lo diterima kerja gitu? Justru ini kayak menurut gue ini tahapan terpanjang yang pernah gue alamin ya. Dalam hidup gitu. Tahapan terpanjang masuk kantor gitu. Masuk kantor. Pernah gue alamin sih.
Kalau nggak salah tuh ada 7 atau 8 tahapan dari Unilever sendiri. Lo nggak inget tahapannya ada berapa aja? Oh, gue nggak inget total ada berapa, tapi gue inget apa aja. Oke. Yang pertama, yang pastinya proses berkas seleksi. Lo harus daftarin tuh proses berkas seleksi. Daftar, ya. Setelah udah, lu akan di email. Saat email lu pertama kali adalah lu dikasih soal essay. Oh, Essay gitu kayak tentang sales essay-nya. Jadi lu harus jawab gitu. Dan itu unexpected sih, kayak itu unexpected, kayak anjing lah gue dikasih soal essay tentang sales, gue kagak belajar pula gitu kan. Mau belajar dari mana kan? Iya, mau belajar dari mana? Akhirnya gue jawab apa gitu kan. Pokoknya tentang promosi segala macam, bocoran. Terus tentang essay gitu kan. Habis essay gue interview. Interview pertama. Itu interviewnya di Semarang ya? Iya, di Semarang. Si batch-nya Undip tuh. Iya. Di interview saat gue di interview itu yang ditanyain tuh kayak tentang tentang lu tahu apa sih terhadap pekerjaan yang lu daftarkan ini. Jadi kayak, nah kebetulan emang sebelumnya gue belajar. Lu research dulu kan? Gue research dulu sebelumnya kayak tentang pekerjaan ini tuh ngapain aja gitu. Gue research kan karena lu tuh banyak gitu tentang di online itu lu tulis aja jadi ASM Unilever gitu ngapain aja. Itu banyak banget tuh pasti. Nah, itu gue belajar nih. Karena ada beberapa orang nulis review itu bagus banget. Nah, gue belajar tuh. Gue belajar, gue hafalin, gue tulis. Pas di interview gue jawab hal yang sama kan. Gue jawab hal yang sama, ini menarik sih. Terus interviewnya ngomong gini ke gue. Kamu tahu banget ya tentang ASM? Itu bagus nih. Lu bagus banget tuh dari Mas Ibnu. Kamu tahu banget tuh? Enggak pak, saya cuma denger aja dari temen saya. Padahal belajar guys. Palsu. Padahal belajar gitu. Palsu jawabnya. Padahal sebelumnya belajar gitu. Saya tahu sedikit aja. Terus interview tahap ketiga tuh terus. Nah terus itu kan, itu tahap ketiga ya. Habis tahap ketiga itu ada tahapan lagi. Tahapan selanjutnya kalau lu lulus, lu akan dikasih tugas lagi. Tugas esai juga? Enggak, kalau ini tugasnya lebih ke lapangan. Jadi tugas lu ini, lu disuruh pilih dua toko, dua toko kelontongan. Kalau toko kelontongan kalau tahu ini kayak gini gitu. Nah gitu. Toko kelontongan di sekitar rumah lu, pilih 2. Terus lu bandingin. Oke, dibandingin tuh toko kelontongan A sama toko kelontongan B. Iya gitu. Lu bandingin, terus kayak lu bandingin dan kenapa si A lebih laku dari si B dan pokoknya lu analisa lah toko itu. Terus yang lu lakuin apa waktu itu? Nah saat itu kan karena di Semarang itu gua kos ya, jadi emang toko yang sekitar kos gua itu ya gua datang ke toko itu. Jadi lu tinggal di kosan ya, bukan di apartemen, itu masih miskin? Masih, ya. Okay. Tuh, sekarang lu lihat dong studionya, mewah kan? Sukses. Gila lu. Terus anyway. Terus kayak abis itu gue wawancara warung itu, gue wawancara si warungnya, terus gue lihat karena yang pertama kali gue pahami adalah gue harus tahu dulu produk Unilever itu apa aja. Itu penting guys. Lu tahu nggak produk Unilever apa aja? Penting ya. Lu pakai sampo apa? Sampo Clear. Unilever. Itu Unilever ya? Sabun Gatsby. Kurang aja. Ya pasti dong jelas. Pasta gigi gue pakai Pepsodent. Unilever. Apalagi lu kira-kira enggak, gua pernah nanya ini ke lu tapi lu nggak bisa jawab. Apa? Ngepel pakai apa lu? Nggak tahu. Dia nggak pernah ngepel guys karena kaya. Karena gua vakum atau go clean gue rumah gue biasanya 10 sampai 20 orang lah gue. Undang buat go clean. Rumah gue gede soalnya. Mewah ya? Mewah. Hashtag Afi kaya. Silakan kalau mau nikah sama Afi di bawah sini kolom. Tulis di kolom komentar. Oke. By the way gue tadi wawancara apa namanya? Enggak, lu bandingin toko kelontongan A sama B gitu. Terus gue wawancara tuan tokonya. Oke. Gue wawancara tuan tokonya. Mau tuh tuan tokonya di wawancara. Jajan dulu, Bray. Ada proses deketin gitu. Lu harus jajan dulu. Jajan dulu, terus kayak ngobrol-ngobrol segala macam, akhirnya baru deketin. Gitu sih intinya. Oke. Terus setelah itu tahap berikutnya apa? Itu tahap yang selanjutnya itu tahap kelima berarti. Kelima itu lu harus presentasi hasil dari analisa lu. Oke. Lu presentasi. Nah, itu presentasinya di mana? Presentasinya ada di kantor Unilever di Semarang. Langsung di depan orang-orang tuh ya? Langsung di bosnya sih, bos. Wih. Di ini ya, regional sales directornya Unilever. Oke. Tapi per region gitu. Jadi Unilever tuh ada 5 region, guys. Sisanya rahasia. Oke, lanjut. Jadi terus? Emang langsung bosnya gitu yang
gua saat diwawancara ya ditanya banyak sih tentang presentasinya gitu, kayak mulai analisa ya segala macam ya gitu-gitunya, tapi kan beliau juga paham kali ya, masih awam gitu kan terhadap ini kan. Dan lo sempet struggling di situ. Gue pede sih, gue tuh orangnya super confidence gitu sih kan. Bahkan tipsnya di situ guys. Iya, tipsnya gitu. Bahkan gue tuh disuruh presentasi, kamu bisa nggak presentasi pakai bahasa Inggris? Bisa. Bisa, walaupun Inggris gue berantakan. Yang penting bilang bisa aja dulu guys. Bisa dulu, can do dulu. Dan bisa kok gue gitu. Akhirnya gue wawancara pakai bahasa Inggris gitu. Wawancara presentasi gue pakai bahasa Inggris. Oke. Terus baru itu sekalian presentasi lu ditanyain background lagi sih oleh bos-bos itu. Tanyain background lagi. Nah udah selesai itu nunggu lagi men. Itu ke 5 tadi. 5. Yeah. Terus ke 6 kalau lu lulus, lu baru diinterview langsung lagi sama bos gitu. Di Semarang juga tapi? Di Semarang juga. Okay. User interview bro. Itu baru kayak finalnya gitu. Apakah lu terima atau enggak gitu. Itu kayak sama bosnya sih. Kayak. Jadi di situ lo dikasih tahu diterima atau enggak tuh pas di user interview itu? Enggak. Maksudnya kayak itu salah satu titik penentuannya sih. Okay. Karena itu user yang akan memakai lu cocok atau enggak sama lu. Oke. Kayaknya gitu ya kayaknya. Gua kurang tahu HR tapi sepertinya kayak gitu. Oke, terus? Karena ujung-ujungnya gua under beliau juga. Oke. Yang wawancari gua. Jadi kayak kalau misalnya ada tim marketing lah, bilangnya tim marketing, terus dia mau nambahin satu staff. Nah, ini interview dari si tim marketing itu ke staff barunya nih, calon staff barunya. Iya, betul. Ya. Jadi usernya langsung sih gitu. Oke. Terus gua itu baru tuh itu yang tadinya tuh yang presentasi itu sekitar seingat gua sih kayak 20 atau 30 orang gitu kan. Dari ratusan dari 20. Terus tiba-tiba jadi belasan atau berapa gitu kan. Seingat gua, terus gua datang, gua masuk itu ini sih santai sih, saat itu santai sih. Apa karena gua kepedean ya? Ya emang orangnya pede banget sih. Jadi kayak kan, tapi itu kunci guys, pede, semangat gitu. Enggak, lo harus pedenya biasa aja gitu. Anyway, jadi emang terus gue diwawancara saat itu sama beliau gue diwawancara. Di situ emang wawancaranya lebih ke diri sih, ke background, ke hal apa yang lu suka, passionnya seperti apa, segala macam. Cocok-cocokan tuh. Iya, in the future kayak gimana, lu orang gimana, itu lu harus jelasin. Sebenarnya gini, gue nggak ngasih tips lu untuk kayak lu, karena menurut gue ya jawaban interview itu sebenarnya udah dari dalam diri kita sendiri sih. Jadi mau lu latihan gimana pun, ujung-ujungnya kalau lu grogi segala macam, lu akan ngejawab apa yang lu alami, apa yang lu rasakan gitu. Lu nggak bisa bohong sih kalau di interview sih. Tapi bisa aja sih kalau orang yang jago banget ya, apalagi bisa apa namanya, hipnotis. Bisa manipulasi itu bisa sih. Tapi dia gue jawab kayak Om Deddy gitu. Iya, tapi Om Deddy podcast ini ngalahin Om Deddy loh nanti. Iya. Nanti 3, 2, 1 open the door. Yes. Ya udah katanya kita masuk. Jadi kayak gitu. Jadi kayak gitu terus akhirnya gue di interview dan selesai. Kayak udah tuh. Lu pulang. Terus saat itu kan ke-6. Ke-7 tes kesehatan. Oke. Katanya baru tes kesehatan. Kalau lulus, lu dikasih tahu di email lagi sama di telepon sih kalau ini. Lu lulus tes bahwa lu harus tes kesehatan gitu saat yang di ke-7 ini. Baru tes kesehatan. Nah, itu tes kesehatan ya semuanya sih guys. Jadi dari mulai paru-paru, jantung. Itu kalau udah tes kesehatan berarti udah harus diterima dong. Belum tentu, ada yang nggak lulus. Oh ya? Iya, ada yang nggak lulus. Gue diceritain atasan gue juga banyak yang nggak lulus tes kesehatan. Banyak kelihatannya sehat gitu. Bahkan ada teman seangkatan gue sendiri gendut gitu sih, 120 kilo kali kayaknya dia. Lulus anjir. Apa yang dites ya? Tapi ada juga yang kurus gitu biasa aja gitu nggak lulus. Sumpah kayak psikologi tapi nggak dites kan? Enggak. Soalnya kalau psikologi dites itu nggak lulus. bisa bener. Kayak bisa habis tes kesehatan. Tes kesehatan udah baru lu dinyatakan lulus setelah 1 bulan. Wow. Dari step 1 ke step 8 totalnya sih kayaknya 3 bulan. 3 bulan ya? 3 bulan, kayaknya 3 bulan sih. Terus 3 bulan tuh lu nganggur dong? Kan bisnis. Oh iya, masih jalan ya? Masih jalan bro. Katanya udah bangkrut. Kan saat itu masih berisi gitu ya. Tapi saya teman-teman bisnis itu akan maju lagi. Kita akan maju. Oke. Nah, lu udah kerja di Unilever selama 1,5 tahun. Iya, masih kurang 1,5 tahun kurang lah. Gitu. Ya, itu posisinya masih ASM ya? Jadi kebetulan gue sekarang megang New Development Channel. Jadi gue Assistant Manager New Development Channel. Jadi itu kayak suatu departemen
khusus di Unilever, di mana untuk mengembangkan channel baru gitu di Unilever. Jadi lo assistant manager udah 1,5 tahun ya? Iya, di Unilever dan wow sih, kayak apa yang dibutuhkan. Lo bilang wow, highlightnya tuh apa lo kerja di Unilever? Nah itu cocok. Ini menarik banget sih buat kalian juga ya. Jadi emang karena seperti yang tadi gue udah jelasin di awal, gue kan senangnya tentang apa namanya? Bentar gue minum dulu. Haus Bray. Gue kan tentang sales, terus tentang marketing gitu kan, terus relationship gitu kan, building relationship, dan itu semua gue kerjain sih di Unilever sekarang, di pekerjaan gue sekarang. Dimana gue kerjain dan gue belajar. Jujur gue belajar banyak hal sih di Unilever ini. Ya, mungkin kalau misalnya bisa dilihat Ibnu yang sebelum masuk Unilever dan Ibnu yang sudah juga, itu beda banget sih. Dari mulai sebenarnya sifatnya emang sama gitu. Sama-sama idiot, masih. Tapi kayak pengetahuannya tuh beda gitu. Udah lu pinter sedikit lah. Sedikit sih, tapi kalau misalnya lu zoom out jadi segini. Anjay. Zoom in. Iya kan? Jadi terus cerita dong salah satu hal yang wow banget gitu buat lo kerja. Oke. Jadi yang bikin gue wow banget adalah gue tuh benar-benar belajar tentang suatu sistem dari hulu ke hilir, pola distribusi suatu barang, dan bagaimana barang itu bisa nyampai ke konsumen, ke lu gitu, ke semua itu dengan baik itu seperti apa gitu, dan bagaimana cara kita as a company itu bisa menyampaikan kebaikan produk Unilever kepada kalian gitu. Jadi itu sebenarnya yang gue belajar adalah bagaimana sih kita dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, kan karena Indonesia itu luas ya. Terus jujur kalau misalnya lu pada sadar ya, yang namanya distribusi di Indonesia itu sangat sulit gitu, challenging. Pertama, infrastruktur yang nggak memadai, terus kedua geografis juga nggak memadai gitu, lu pulau ke pulau, laut ke laut. Dan Unilever ini kan salah satu perusahaan yang jalur distribusinya itu terkenal sangat baik ya. Karena lu kalau misalnya sadar, lu ke air terjun manapun di dunia, di Indonesia ini pasti ada produk kita. Iya, ada sampah-sampah Lifebuoy itu. Enggak, bukan itu juga. Ada tiba-tiba orang jualan di warung-warung, Pepsodent, terus kayak sabun batang. Mau ke gunung apa aja juga tuh pasti ada. Ada tuh pasti kan. Nah itu kan. Nah itu kembar kan, Gunung Kembar emang ada sih. Tadi taruh di tengah. Jadi intinya kayak gue belajar banyak hal sih di situ. Terus yang paling utama juga tentang sales ya, karena emang gue di divisi customer development, jadi di sales juga gitu. Kalau di Unilever itu bahasa lainnya sales. Itu gue belajar tentang how to create a promotion segala macam. Gitu sih. Itu kan yang hal yang bagus lah. Nah, yang kurang mengenakannya nih. Nah, ini enaknya nih apa nih? Benar nih, tapi tetap kita harus seimbang. Seimbang. Benar nih. Jadi salah satu proses training di Unilever itu sendiri adalah lu harus belajar, kan tadi kan gue bilang dari hulu ke hilir. Nah dari hulu ke hilir itu berarti dari bawah ke atas kan, dari bawah ke atas gitu. Terus dari bawahnya gue harus jadi anak gudang cuy. Anak gudang tuh apa? Gue orang kaya, jadi gue nggak ngerti anak gudang tuh apa. Coba dijelasin anak gudang tuh apa. Ya kerja sebagai anak gudang. Jadi anak gudang tuh gini, gue harus acting as jadi kita nyebutnya acting gitu ya, training gitu, acting as padahal bohong beneran sih. Anak gudang gitu kan, selama waktu itu 2 minggu gue. Itu nggak acting sih kalau 2 minggu, itu beneran pekerjaan yang dikasih selama 2 minggu jadi anak gudang. Anyway, kerjaan anak gudang tuh apa? Jadi gini, kan di gudang itu kan, gudang suatu distributor itu kan gede ya, gede kan, dan banyak produk-produk Unilever kan. Nah anak gudang itu tugasnya pertama, ini yang orang general akan tahu ya. Kalau misalnya truk Unilever datang ke distributor itu, anak gudang adalah nurunin barang-barang di dalam truk itu ke gudang secara manual. diangkat gitu. Enggak, tapi dilempar gitu. Jadi yang ada satu teman gue gitu nanti di atas gitu, di dalam truknya ngelempar, gue di bawah. Wah gitu. Jadi kerjanya fisik gitu. Dan ini cowok atau cewek tetap sama. Tetap sama. Jadi nggak ada perbedaan gender ya di sini ya. Bagus. Nggak ada. Jadi emang benar-benar setara, dan lu mau cewek mau cowok ya lu harus acting anak gudang gitu kalau. Jadi kayak lu benar-benar waktu itu tahun gue tuh sampai kapalan aja kayak ngangkat kardus. Tapi anak gudang tuh penting dalam gudang. Penting. Jadi karena anak gudang se-Indonesia jangan patah semangat. Respect.
Tapi penting karena lu harus tahu bagaimana pertama lu tahu produk lu. Lu tahu produk lu di saat gue ngelempar gini, tapi gue tahu juga ini kardus apaan sih, produk kita apa sih, kodenya berapa sih, itu kan semua harus tahu. Terus kayak ini expertnya kapan, itu gue bisa tahu dari lu ngasih gue satu itu tanpa gue ngeliat apapun, gue bisa langsung tahu ini expertnya kapan gitu. Ajaib. Udah kayak Tuhan kan. Gak ini ilmu guys, jadi kayak lu juga tahu manajemen gudang yang baik gimana, karena kan gudang itu punya luasan yang terbatas ya, dan produk kita selalu nambah kan. Lo harus manajemen penempatan produk ini harus disortir. Iya, di mana. Terus juga kan tumpukannya kan bisa tinggi ya kalau gudang, kalau lo pernah lihat kan. Itu ada caranya biar kalau misalnya numpuk kardusnya nggak benyek. Itu ada triknya juga. Jadi ini kalau buat YouTube bagus sih anak gudang nih. Jadi Marie Kondo tapi ala gudang gitu. Jadi boom, gudang. Gudang, anak gudang. Pokoknya banyak gue beli di Unilever. Itu gudang tuh. Itu sesuatu yang aduh, gue tuh awalnya kayak gue nggak expect gitu kan, gue bakal training jadi gudang kan. Kayak aduh, ternyata training gitu jadi gudang. Terus yang kedua adalah gue jadi helper. Helper atau helper nggak? Enggak. Oke, jadi helper itu kalau di dalam distributor itu kayak kan kita mau nganterin produk kita ke toko-toko, toko-toko lontongan gitu kan. Nah, helper itu yang temennya supir. Jadi lu ngangkatin barang-barang buat toko itu. Itu tapi gue belajar juga kayak jujur itu bener-bener gue awalnya kesel karena itu sehari lu ke berapa toko kan? Ingat lah, jelas lah. Kalau nggak ingat gue dibunuh sekarang sama atasan gue. 15 sampai 20 toko sehari. Gila. Tergantung jenis tokonya barang ya. Iya. Wow. Bisa 10 kalau misal tokonya emang pesan ordernya banyak-banyak ya. Truknya cuma muat berapa kan, 10 atau gitu kan. Tapi biasa 15 sampai 20 toko sehari. Wow. Sehari. Pengalaman menarik. Dan gue bener-bener gue tuh ngobrol bener-bener heart to heart gitu, ke supir, ke anak gudang, dari mulai mohon maaf kayak benefitnya gimana, terus kayak kenapa mereka mau bekerja seperti ini, kayak bener-bener respect banget sih, kayak jujur yang tadinya gue kesel itu jadi suatu pengalaman berharga gue, nggak cuma buat pekerjaan gue tapi buat diri gue sendiri sih. Nah, ngomongin benefit nih. Lo setahun lebih di Unilever, benefitnya tuh apa aja sih buat yang pengen tahu nih? Oke. Yang apa teman-teman yang nggak lulus Unilever nih biar tahu. Ini kayak gue dibunuh HR kayak. Nah, mungkin publik pengen tahu kan kayak kerja di Unilever tuh lo dapat apa aja sih? Tapi intinya kan gue udah beberapa kali kerja ya gitu ya, kayak sebelumnya. Oh iya benar-benar. Ya Ibnu nih udah pernah dipecat tadi kan dari perusahaan. Gue pernah bisnis juga, jadi pengalamannya lumayan banyak. Nah benefit di Unilever ini apa sih? Apa spesialnya benefit di Unilever? Sebenarnya kalau benefit secara beneficial itu alhamdulillah sih di atas rata-rata ya. Lu bisa katakan seperti itu. Kita Gutawa, RW Gutawa di atas rata-rata. Oh ya. Betul. Anyway, balik lagi. Cukup. Jadi nggak di atas rata-rata, di atas rata-rata apa cukup? Di atas rata-rata. Kalau ngomong tuh yang bener gitu, jangan ambigu. Gue bingung juga sih nyebutnya. Nah jadinya gue minum dulu tadi, haus. Jadi dibanding sama pekerjaan yang sebelumnya, benefit yang lo dari Unilever ini lebih atau enggak? Lebih jauh lebih. Apa aja sih pengen tahu gitu? Jadi sebenarnya kayak selain lu dapet gaji pokok gitu, kayak lu juga dapet fasilitas transportasi gitu kan. Karena kebetulan gue di divisi sales yang mengharuskan mobilitasnya tinggi ya, lu dapet dia akomodasi transportasi gitu. Terus kayak pastinya ada konsumsi segala macam ya, itu something lebih biasa. Terus kalau misalnya lu ditempatkan di luar pulau ataupun luar kota segala macam, ya lu juga disupport terhadap rumahnya segala macam gitu sih. Kayak SMS gitu, dan itu dirahasiakan dengan tentang rumahnya seperti apa gitu. Kayak itu gua nggak bisa katakan sih. Produk-produk Unilever gimana? Dapat. Oh iya, bener. Untung lo mau nanya. Iya lah. Ya masa sih Bang, Unilever nggak ngasih produk? Bener. Jadi emang aja. Kita juga sebagai karyawan Unilever ini semuanya sih kayak kita dapat produk Unilever itu sebulan sekali gitu. Dimana emang cukup banyak ya nominalnya untuk perorangan, apalagi kalau keluarga sih cukup. Kalau keluarga cukup
produknya itu cukup buat keluarga dalam sebulan. Tapi kalau perorangan itu kelimpahan gitu sampai banyak banget. Gitu kayak banyak banget nih produk gua apain nih gitu kayak kalau apalagi di kosan sendiri kayak aduh ini gua apain nih produk masa iya gua pakai sabun sehari gitu semua kan nggak mungkin kan gitu. Jadinya. Oke, tapi gue juga emang pernah visit kantor Unilever juga sih dan emang keren banget tuh kantornya. Oh ini ada videonya. Iya, jelasin dong lo kantor itu ada apa aja sih fasilitasnya? Oke, menarik banget sih. Jadi sebenarnya kantor Unilever ini kayak mungkin orang pada belum tahu juga sering banget ya dijadiin konten YouTube ya. Kantor Unilever ini kayak buat YouTuber biasa datang ke kantor kita. Karena emang pertama kita sistemnya open space. Open space karena kita bebas kerja dimanapun. Oh iya, sama Unilever tuh nggak ada absen. Wah, jadi nggak usah pip gitu nggak usah ya? Nggak usah pip aduh gue lupa absen, nggak ada. Terus gimana cara orang kontrol? Cara orang kontrol KPI-nya dari mana? KPI selalu ada men. Ada. KPI itu ada per tahun. Jadi intinya di Unilever itu nggak ada absen, nggak ada absen masuk pulang gitu nggak ada. Tapi intinya emang gila bener-bener pure dari hasil ya pure dari hasil dan ini emang kita udah ngebangun menurut gue ya yang gue pelajari dari perusahaan gue sebelumnya yang lain-lain juga di sini Unilever ini udah ngebangun suatu ekosistem yang emang membuat pekerjaan juga bertanggung jawab sih terhadap apa yang dia kerjakan sih. Jadinya mau dia nggak ada absen, mau dia kerja di rumah, mau dia kerja dimanapun, ya tetap ada pekerjaan yang memang harus diselesaikan sih. Berarti kayak corona gini pun juga masih tetap bisa kerja ya? Iya bisa kerja, iya. Karena emang terbiasa. Karena dari dulu kan lu mungkin WFH pada baru tahu sekarang pas corona gitu kan. Sebenarnya WFH tuh udah lama gitu dari Unilever. Kalau nggak salah, gue pernah ngomong sama teman gue yang HR, Unilever tuh udah nerapin agile, namanya tuh agile, kerja di mana aja itu agile working lah gitu ya. Kerja di mana aja itu dari mulai tahun 90-an. Wow. Jadi yang udah nggak ada absen segala macam gitu sehingga maka balik lagi tadi ke fasilitas kantor. Fasilitas kantor. Unilever tuh fasilitas kantornya apa aja sih? Jadi ruangan kerja pasti kan? Ruangan kerja pasti tuh ada. Terus ruangan meeting tuh ada kalau nggak salah ratusan ruangan meeting. Kalau nggak salah gue tuh ada ratusan ruangan meeting. Di mana itu ada meeting besar, meeting kecil gitu. Ruang meetingnya banyak banget. Terus gym ada, salon ada. Terus baby care kalau lu mau nitipin baby itu ada namanya sweet cell care di situ kayak. Terus kalau salon tuh trashman, gitu di sport trashman. Terus kantin pastinya. Ini semua nanti ada videonya gitu. Yeah. Kantin, terus kafe, Magnum Cafe, terus kayak Sariwangi Cafe, sebuah Vita Corner gitu. Jadi makan minum semuanya bisa di situ ya? Bisa. Udah, kayak lu masa keluar lagi, kantor juga, tapi tetap aja kita keluar. Oke, menarik banget ya emang apa kerja di Unilever dan lo juga udah tahu tadi benefitnya apa, cara masuknya gimana. Yes. Jadi kalau ada yang mau geser Ibnu silakan. Jangan deh, saya masih butuh ini. Oke, mungkin itu aja ya pertanyaan-pertanyaan dari gua. Mungkin itu aja. Buat dia, mudah-mudahan sangat insightful dan lo bisa belajar banyak lah dari interview ini. Yes. Oh iya, sama boleh taruh di kolom komentar kalau misalnya lu punya apa aja sih yang lu mau ketahui juga dari gua ataupun dari Afi ataupun tolong dong lu adain podcast tentang hal ini gitu. Tapi ini that's it, semoga lu suka dan saran gua terus berjuang ya buat job seeker. Ingat yang tadi gue bilang 15-20 lowongan kerjaan gue selalu daftar tuh setiap hari. Dan lo harus research juga perusahaan yang lo cari, terus CV lo juga harus bagus. Harus benar-benar informasinya lengkap lah. Yes, itu bener banget. Dan ya lo harus belajar interview juga, terus ya pede penting sih, tapi jangan over pede kayak Afi kan. Kebalik. Ya oke, fine. Anyway, thank you yang udah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe di channel kita terus. Kita dari AWP and see ya. Tahu gak sih guys, kita ini lagi nyewa studio mahal banget nih, kita buat studio. Mahal. Gak bisa, lu gak mampu deh beli studio ini. Iya, mahal banget lah studio ini lah. Oke.